Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'in 'ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Ini ada Facebook dari Muhammad Yasin rahmatullah, yang mana beliau tinggal di Mesir dan melihat kasak kusuk di Indonesia perihal nasab yang digaungkan oleh ada seorang pelajar Indonesia yang tinggal di Mesir, di Kairo. Namanya adalah Muhammad Yasin rahmatullah. Beliau melihat fitnah yang terjadi di Indonesia, kemudian beliau berinisiatif untuk melakukan cross check ke Naqaba Al-Ashraf Mesir. Adalah salah satu Naqaba Ashraf tertua di dunia. Dan ini ya tampilannya gedungnya. Beliau berkunjung ke sana 2 kali nih, saya lihat. Yang pertama 4 hari yang lalu ini, itu dia tulis juga di Facebooknya. Saya bacakan ya. Di tengah ramainya permasalahan nasab, kami melihat ada tokoh agama berkata bahwa Naqabatul Ashraf Mesir tidak mengakui keabsahan nasab Sadah Ba'alawi sebagai ahli bait. Dari situ kami terpanggil berkunjung ke kantor umum Naqabah tersebut dalam rangka tabayun dan belajar wawasan tentang ahli bait. Kebetulan tempatnya dekat dengan tempat kuliah kami. Kami bertemu dengan Syekh Ahmad Yahya. Nah, Syekh Ahmad Yahya ini adalah seorang muqarrir Lajnah Tahqiq Ansab. Kami bertemu Syekh Ahmad Yahya di gedung tersebut. Kami utarakan maksud dan tujuan kami menemui beliau. Beliau langsung berkata, Sadah Ba'alawi merupakan ahli bait secara pasti. Dan beliau memberikan bukti buku nasab di kantor tersebut, dan kami langsung minta izin untuk memfotonya sebagaimana tertera di bawah. Beliau juga menyarankan kami untuk membaca kitab Bahrul Ansab Al-Muhit karya Sayyid Husain Muhammad Rafa'i min kibaril ulama al-Azhar Syarif. Jadi Sayyid Husain Muhammad Rafa'i ini salah satu ulama besar Universitas Al-Azhar. Dari sini kita dapat berkata bahwa apa yang tidak disebutkan dalam sebuah kitab bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Nah, ini kan saya sudah sering ngomong nih. Dari part 1 saya sudah katakan. Nah, ternyata apa yang saya sampaikan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Yahya ini. Ya kan? Betapa banyak hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal tapi tidak disebutkan sama pendahulunya, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nah, yang kedua, sekelas Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Alwi Al-Haddad, Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri dan seterusnya, tidak mungkin beliau berani menisbatkan diri sebagai ahli bait apabila jalur mereka terputus, karena menisbatkan diri pada bukan nasabnya adalah termasuk dosa besar. Nah, yang ketiga, beliau berkata, keturunan itu merayap akhlaknya. Rasulullah SAW akhlaknya mulia, maka keturunannya pasti akhlaknya mulia. Demikian juga sebaliknya. Kita berkata hal itu bukan merupakan sebuah kepastian, hanya keumuman saja. Di tengah kehidupan kita banyak yang nasabnya mulia tapi akhlaknya tidak baik, dan sebaliknya orang tuanya tidak baik tapi anaknya baik, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan Ikrimah. Nah, ini kesimpulannya. Ala kulli hal, Sadah Ba'alawi adalah merupakan ahli bait, nasabnya sampai ke Rasulullah SAW. Ahlul bait juga manusia biasa dan bisa salah, bisa benar. Ada yang baik, ada juga yang belum baik. Sikap kita kepada ahlul bait yang belum baik adalah menasihati dan menegurnya dengan adab, mendoakannya, berusaha bagaimana agar mereka menjadi baik dan menjadi contoh yang baik, karena semuanya perihal berkaitan dengan nama baik baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kantornya ini. Nah, ini kantor Naqaba Al-Ashraf Mesir. Nah, ini yang Pak Dadang sewot itu. Ya, karena nggak diakui mungkin ya di sini ya. Kok sewot ya? Ya, dia mungkin diakui oleh Naqaba Ashraf bawah tanah. Nah, kemudian pada 7 jam yang lalu Muhammad Yasin rahmatullah ini mengupdate lagi. Dia posting lagi, itu pada hari Kamis ya. Saat video ini saya buat dari Jumat, berarti Kamis kemarin ya. Nah, dia tulis hari ini Kamis kami berkunjung kembali ke Naqabah dalam rangka istifadah yang lebih mendetail tentang Sadah Ba'alawiyah. Seperti sebelumnya kami dipertemukan dengan muqarrir Lajnah Tahqiq Ansab, yaitu Syarif Ahmad Yahya. Nah,
Kami disambut dengan penghormatan serta sambutan yang sangat antusias oleh beliau, dan kami langsung mengutarakan beberapa pertanyaan di bawah ini. Kami juga memberanikan diri untuk bertanya pada beliau apakah pada masa-masa dulu pernah terjadi khilaf tentang status Sada Ba'alawi sebagai Ahlul Bait. Beliau langsung menjawab tidak pernah. Setelah itu kami akhiri pembicaraan dan kami mohon pamit seraya meminta doa pada beliau untuk kami. Kami juga dapat kabar dari teman yang belajar di Iran, yaitu Firmansyah Gibran Ar-Razi. Ini saudara kita yang lagi belajar di Iran. Firmansyah Gibran Ar-Razi ini mengkonfirmasi bahwa Naqabah Iran juga demikian, yaitu mengakui Sada Ba'alawi sebagai Ahlul Bait. Lebih dari itu, Niqabah tersebut mengungkapkan bahwa semua Niqabah di Timur Tengah sepakat dan mengakui Sada Ba'alawi sebagai Ahlul Bait. Dari sini kita dapat berkata bahwa pendapat Kiai Imad adalah pendapat yang recel, pendapat yang nyeleneh, karena pendapatnya bertentangan dengan pendapat jumhur dan tokoh-tokoh seperti Murtadha Zabidi, Sayyid Hussein Ar-Rifai, An-Nabhan, dan Naqabatul Asraf dan lain-lain. Sebagai karya ilmiah, tesis Kiai Imad kita apresiasi dan kita masukkan dalam hasanah keilmuan, sekalipun pendapatnya tidak bisa kita jadikan pegangan apalagi rujukan, layaknya hadis-hadis sajj dan kiroah sajj yang tetap termaktub dalam kitab-kitab tapi tidak boleh untuk dijadikan rujukan dan pegangan. Ketika kita memaksakan untuk menerima pendapat beliau, berarti secara tidak langsung kita telah membenarkan teori dan ini merupakan, ini kan kita kan dulu sering membaca ini bahwa ada seorang yang digembar-gemborkan sebagai pakar hadis abad ini, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya, padahal beliau tidak pernah belajar ilmu hadis, ya sama seperti si Kiai Haji Imaduddin ini, dan beliau tidak pernah belajar ilmu nasab tapi digembar-gemborkan sebagai pakar nasab dunia. Dulu Syekh Nasiruddin Al-Albani ini kita sering baca, ada pengagumnya itu setiap menyebutkan suatu hadis, misalnya nih hadis riwayat Bukhari, dia menulisnya begini hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi seakan-akan Al-Albani ini dosennya Imam Bukhari. Ya ini sama ini dalam kasus Kiai Haji Imaduddin ini, seolah-olah beliau ini dosennya Imam Ibnu Hajar Al-Hitami, dan ini merupakan kecacatan dalam dunia keilmuan Islam. Wallahu a'lam. Nah, ini foto beliau. Jadi beliau ini mengamalkan perintah Allah yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Apa yang dilakukan oleh saudara Muhammad Yasin rahmatullah ini benar, dan ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.